Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah ini menjadi pegangan bagi hidup kami Bapa, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragu
seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami sungguh percaya akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berkuasa saat ini, meneguhkan hati kami, bahkan mempertobatkan kami. Kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, akan kedaulatan Tuhan, dan kami akan terus mendekat kepada Tuhan melalui firman-Mu yang hidup dan yang menghidupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang hina ini, melalui mulut bibir hamba-Mu yang Kau kuduskan, dapat mengungkapkan suara hati-Mu dengan lantang, untuk kami mengerti, untuk kami diberkati di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan siap mendengarkan dan juga diberkati oleh firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita merayakan Paskah, tapi kebetulan di tempat kita Paskahnya itu pas konser musik rohani, jadi ada renungannya juga ya, dan itu menandakan kebangkitan Tuhan yang akan kita kenang. Dan kita tahu bahwa setelah kebangkitan Tuhan, ada banyak lagi yang dikerjakan Tuhan setelah kebangkitannya, sebelum Dia naik ke surga. Apa saja nanti yang mungkin nanti akan dibagikan oleh para pengkhotbah, khususnya Ibu Gembala dalam minggu-minggu ke depan, mungkin terutama tentang seputar kebangkitan Tuhan, penampakan Tuhan, dan itu terjadi bersama dengan para murid dan bertujuan untuk memberikan kekuatan dan juga petunjuk yang lebih dalam lagi kepada para murid. Namun sebelum kita membahas hal-hal lain berkaitan dengan kebangkitan Tuhan, mungkin tadi yang seperti saya katakan tentang penampakan Tuhan, ada juga nanti perjalanan ke Emmaus, ketidakpercayaan Thomas, dan juga Petrus yang diberikan tugas pengembalaan, dan banyak lagi tugas-tugas yang lain. Saya tertarik untuk membahas bagian akhir dari Injil Yohanes, dan saya percaya ada pesan Tuhan yang ingin kita mengerti, kita pahami, untuk kita renungkan dan kita hidupi. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita buka ayatnya dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 23. Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 23. Sudah ketemu semua? Saya akan bacakan Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 23. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ayat 22, Yesus menjawab, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan
bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ayat 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Ada dua kata yang keras yang diperkatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Itu bukan urusanmu, ikutlah aku. Apa yang diingini Yesus? Ikutlah aku. Itu bukan urusanmu. Oleh sebab itu, dalam pemberitaan firman kali ini saya akan memberikan tema jangan kepo. Jangan kepo. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu sering mendengar dan ini tidak asing istilah kepo. Kepo, setelah saya cari tahu, itu merupakan satu singkatan dalam bahasa Inggris. Singkatannya itu adalah knowing every particular object. Knowing, mengetahui, every, segala, particular, partikel-partikelnya, sampai yang sekecil-kecilnya. Objek adalah satu masalahnya. Jadi mengetahui satu masalah sampai ke detail-detailnya, itulah yang disebut kepo. Kepo adalah gambaran sifat seorang yang ingin tahu sampai sedetail-detailnya dari suatu masalah, atau terlalu ingin tahu tentang kehidupan orang lain dan suka ikut campur dengan urusan orang lain yang bukan urusannya. Berapa banyak dari kita ini yang kepo? Saya sering mendengar istilah mau tahu aja, apa mau tahu banget. Mungkin kalau kita ditanya orang kan, terus kalau kita bertanya sama dia, apa sih itu? Orang itu bilang, mau tahu aja, apa mau tahu banget. Terus kalau kita penasaran, kasih tahu lah. Apa jawaban orang itu? Kepo banget sih lo. Kepo gitu. Kita ini manusia ini kepo, mau tahu aja urusan orang lain. Padahal dirinya sendiri gak pernah diurusin. Yang anehnya lagi, ada orang yang mungkin dia terburu-buru lupa mandi, lalu dekat dengan kita langsung banget orang ini gak mandi kali, tapi kita sendiri gak mandi gitu. Kan mandi gitu kan, walaupun kita pakai bedak satu plastik, tapi tetap aja kalau gak mandi kan sama aja. Kadang-kadang kita ini kepo, dan orang yang kepo biasanya itu gak fokus akan dirinya, akan kehidupannya. Padahal dirinya, kehidupannya itu lebih penting daripada dia ngurusin orang lain. Kepo dia. Dan biasanya lagi orang yang kepo ini itu akan menyebabkan satu dampak yang negatif. Apa? Bisa iri hati, bisa kebencian, dan bisa juga menimbulkan keributan. Karena kekepoannya, dan dia sangat kepo, jadi
sumber berita atau kejadian yang belum pas dia mengerti atau dia ketahui yang sebenarnya, karena dia kepo, dia kadang-kadang menyebarkan berita kepada orang lain. Oh begini, akhirnya orang lain yang mendengar bingung. Jadi yang benar yang mana? Sedangkan mungkin orang yang kita beritahu itu dia tahu hal yang sebenarnya, tapi dia jadi bingung. Belum dia menanyakan kevalitan beritanya, tapi kita udah menyebarkan berita yang tidak benar. Jadi saat kepo itu dikatakan, orang ini sebenarnya belum benar-benar memahami, yang mencari tahu terus. Bahkan sedikit pun ada masalah dia pengen tahu. Tadi pagi kebetulan ya, ini jadi contoh kan. Tadi pagi waktu saya mau ke gereja, tetangga kami yang seberang itu sudah pakai, mungkin ada ribu-ribu keras kan suara. Saya pas keluar di kendaraan, saya sudah lagu atau bilang, kecilin, aku mendengar. Masalahnya apa itu? Kan bisa dalam hati saya sebenarnya. Tapi ya udahlah kalau kamu pengen tahu juga. Tapi dibuka jendela yang berbeda. Apa ya yang terjadi? Saya rasa nggak perlu gitu kan. Biarlah mereka lurus saja. Terus jadi tahu, kita jadi penasaran. Kita tahu sedikit kulitnya, mau tahu dagingnya. Ya kan kalau mangga kan gitu kan, kita banyak mangga kan di depan kan. Lalu kita lihat, ini udah mulai hijau, udah mulai besar. Kita dekati, kita pandang-pandang, kita cium kulitnya itu wangi. Penasaran lagi, kita buka dagingnya, ya kan? Terus nanti ada sampai ke bijinya. Kalau bisa ditanam bijinya, kalau memang manis maka itu. Jadi itulah, kepo adalah sesuatu yang negatif. Nah, Petrus yang baru saja menerima mandat dari Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya juga mengalami kekepoan seperti yang tadi saya bahas. Petrus ini kepo. Diceritakan ketika sedang sarapan di pantai Galilea, Petrus berbicara dengan Yesus, bertanya, apa yang akan terjadi dengan dia? Menuju ke arah siapa murid yang dikasihi Tuhan Yesus? Yohanes, kita tahu ya Yohanes. Dan dia memang yang diberitakan yang tidak akan mati, mengalami kematian seperti murid-murid yang lain. Kematiannya sangat tragis. Bahkan Petrus sendiri kita tahu dia mati disalib dengan posisi terbalik, kepalanya di bawah. Dan juga ada Yakobus, Andreas, semuanya itu matinya, ada yang dimakan singa, ada yang menggal kepalanya, ada yang dibakar. Tapi Yohanes luar biasa, dia mau dimasak di minyak yang panas, tapi dia bisa lolos karena perkenan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau dia mati sebelum dia dikasih penglihatan, makanya terciptalah kitab Wahyu nantinya. Tapi sebelumnya Petrus ini kepo kali kan, apa yang akan terjadi dulu sama murid yang itu dulu. Walaupun sedikit ada rasa iri Petrus ini. Kok aku yang sudah benar-benar membela guru ini, sekalipun dia mengakui dia pernah menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia merasa dia yang terdepan, berdiri di depan untuk membawa murid-murid dan jemaat yang ada. Makanya Yesus itu pernah bilang, kau akan menjadi batu karang, kau akan menjadi penjari manusia. Tapi Petrus ini kepo sekali. Dia mau tahu apa yang terjadi akan murid yang dikasihi Tuhan. Mungkin karena dia tahu ini murid yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan punya satu rencana. Kasih tahulah Tuhan apa yang akan terjadi
lagi sama dengan sini. Tuhan bilang, itu bukan urusanmu. Yang aku mau, itulah. Hanya itu yang Tuhan mau, itulah dia. Tanpa kita banyak tanya-tanya. Saya diberkati juga ya waktu saya gabung di kerja di asuransi pertama kali di Alia. Saya punya leader yang sekarang sudah almarhum, orang Chinese, dan tinggalnya di daerah Bakaran Batu juga. Dia bilang prinsipnya itu kalau menjadi agent asuransi, bodoh-bodoh ikut. Saya senang itu, bodoh-bodoh ikut. Kadang-kadang kan orang banyaknya bertanya, mau tahu kan, baru mau gabung aja, nanya dulu, berapa penghasilannya, berapa persen, segala macam. Padahal dicapai juga belum, kerja juga belum, tapi udah membayangin penghasilannya. Tapi prinsip yang bagus yang saya pernah dengar dari dia, kita ini di sini adalah bodoh-bodoh ikut. Ikut aja dulu, bodoh-bodoh ikut. Lama-lama akan mengerti dengan sendirinya, lama-lama akan paham dengan sendirinya. Yang penting ada kemauan. Sama seperti Tuhan bilang kepada Petrus itu, ikutlah. Kau usah banyak tanya, fokus saja. Justru dengan kamu banyak bertanya, kamu akan lari dari fokus, lari dari jalan yang sebenarnya harus kita ambil, yang harus kita kerjakan. Karena kita kepo dengan kehidupan orang lain. Akhirnya orang lain yang kita kepoin hidupnya sudah lebih baik, kita malah yang terpuruk karena kita sibuk ngurusin orang lain. Dan jawaban Yesus itu luar biasa. Dia bilang, itu bukan urusan. Yesus tidak terpancing, mungkin marah. Maksudnya apa? Hanya kayak gitu. Kamu itu gini-gini, dibilang hanya satu. Itu bukan urusanmu. Sama seperti kita ini. Saat ini Tuhan juga mau berkata, fokuslah, ikutlah aku. Itu bukan urusanmu. Kalau usah kita banyak tanya, kenapa kok misalnya kita di dalam gereja ini ya, kita sedang mau beribadah. Dari rumah kita sudah fokus mau beribadah. Tapi begitu kita duduk, kita mulai mau beribadah, tiba-tiba datang lagi kawan kita, duduk sebelah kita. Dia pakai perhiasan yang banyak, gelahnya, cincinnya, kalungnya. Lalu kita melirik ke samping. Mulai kira fokus kita, mulai kita berasumsi, pamer kali dia, gaya kali dia, sok kaya dia, asli gak itu ya mas dia, pamer aja kerjanya. Jadi kita karena melihat orang lain, kita gak fokus akan inti sebenarnya yang kita mau kerjakan. Bahwa kita ingin beribadah, kita ingin memuliakan Tuhan. Tapi pikiran kita, begitu kita melihat kawan kita goyah, kita mulai terkecoh dengan pikiran kita, dengan perasaan kita yang tidak menentu. Akhirnya kita ibadah tidak sungguh-sungguh, dan Tuhan tidak senang dengan hal itu. Yang Tuhan mau adalah kita fokus, kita menerima apa yang sudah Tuhan inginkan dalam hidup kita. Memang kadang-kadang pikiran kita ini liar sekali. Panca indera kita ini yang menarik ke dalam pikiran kita, itu yang membuat kita jadi gaul pikiran kita. Akhirnya kita kurang fokus, kurang melakukan apa yang sebenarnya harus kita lakukan, khususnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, kehidupan kita, bahkan pekerjaan kita, dan juga kepribadian kita akan lebih berkonsentrasi untuk melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Orang kepo semacam ini tentu saja ada di mana-mana. Bahkan
di sepanjang zaman dikatakan. Kalau kita tahu bahwa pada zaman pertama mula waktu kejadian, Adam dan Hawa itu yang dikatakan Tuhan Allah, apa yang dilarang? Buah pengetahuan. Jadi kita semakin banyak tahu, semakin susah. Semakin cari tahu, semakin gak menentu hidup kita. Kita semakin khawatir, kita semakin takut, kita semakin merasa hidup ini seperti mengerikan. Bahkan kalau kita pernah ya waktu itu ya, yang kalau dia berita, banyak sekali masalah di dunia ini, banyak sekali kehidupan yang berantakan. Bahkan di Medan, Lubuk Pakam aja banyak sekali kehidupan yang mengerikan. Kita kalau mau keluar malam aja jadi takut. Banyak begal, kereta-kereta pada hilang. Akhirnya banyak ketakutan yang kita ketahui dari pengetahuan kita. Karena kita cari tahu, kita jadi semakin takut, kita semakin gak berani dalam menghadapi kehidupan ini. Pengkhotbah 1 ayat 18 juga berkata, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Makanya waktu saya dibilang udah usia setengah abad lebih, check out. Waktu itu pernah ada yang murah ya, rumah sakit yang di dekat perumahan Pemda itu yang baru kan, cabangnya Jagersi kalau nggak salah itu check up hanya 1 juta berapa ya, 1.200.000 kalau nggak salah seluruh badan. Sampai kawan kami ada pendeta Ucil juga check up di situ. Tapi saya nggak mau, karena saya punya pikiran semakin saya banyak tahu tentang tubuh saya. Apalagi kalau udah ada dikatakan ada bibit penyakit kanker atau jantung segala macam, itu malah jadi pikiran nanti. Sekalipun itu bagus ya untuk tahap awal kita menjaga kesehatan kita, mungkin itu perlu. Tapi menurut saya itu satu hal yang nantinya akan menjadi kekhawatiran saya. Lebih baik saya tidak tahu, saya jaga aja kesehatan. Sampai tes gula darah saya pun, Ibu Kepala juga sering bilang, teslah berapa sekarang kadar gula. Dulu lah. Takut saya kalau saya tahu, jadi pikiran nanti. Jadi itulah, semakin kita memperbanyak pengetahuan, itu juga akan memperbanyak kesedihan. Orang yang belajar, dan saya pernah dengar waktu itu dari awal juga dia bilang, dia waktu ambil sekolah teologi ya, waktu STH mantap masih, apalagi baru di wisuda, gugu-gugu. Lalu dia teruskan MTH, udah mulai banyak pengetahuan, tapi udah mulai banyak juga kebimbangan. Ternyata mempelajari teologi ya, tentang ketuhanan yang benar itu bertentangan kadang-kadang dengan logika kita, dengan apa yang terjadi sebenarnya. Iman dengan logika tidak bisa dipersatukan. Lalu belajar lagi sampai ke doktor S3, udah mulai banyak lagi kacau. Makanya banyak orang yang gelarnya tinggi, kadang-kadang banyak ngaco nih. Kalau saya lihat, saya amati orang yang gelarnya tinggi itu banyak kacau ya. Kadang-kadang karena dia udah terlalu pintar merasa dan dia udah terlalu banyak belajar, jadi dia punya pendapat sendiri
yang dianggapnya benar, itu juga yang dibagikan kepada orang lain. Padahal itu sebenarnya tidak Alkitabiah. Itu hanya memakai pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, bukan saya bilang kita nggak perlu kita nggak perlu belajar, tapi dari kita mengetahui banyak hal itu akan membawa kita ke banyak kesedihan yang akan kita alami. Oleh karena itu, fokuslah kepada Tuhan yang benar, kepada firman-Nya yang benar, dan juga kepada diri kita. Jangan kita selalu mencari tahu terus, selalu penasaran. Memang pada dasarnya manusia ini adalah makhluk yang berperilaku keingintahuan. Ingin tahunya itu besar sekali. Yang kepo tadi disebutkan bahwa itu adalah kepo. Dan orang semakin banyak tahu, semakin jahat. Semakin ingin tahu, semakin aneh. Dan semakin cari tahu, dia agak lain nanti. Dia agak lain nanti. Karena udah banyak tahu. Jadi larinya itu minimal dia akan menjadi orang yang sombong. Karena dia banyak tahu. Jadi orang baru ngomong sebentar, bukan begitu. Aku kasih tahu nih, ini yang benar. Diceritain sama dia pengetahuannya. Jadi dia paling tahu. Memang benar dia tahu, menjadinya kesannya itu menjadi kesombongan bagi dirinya sendiri. Dan dampak yang kedua adalah waktu Petrus menanyakan kepada Yesus tentang Yohanes, itu sepertinya membanding-bandingkan. Saya tahu nih, Yohanes nantinya bagaimana? Bagaimana dia di kemudian hari? Yesus kan Tuhan, pasti dia tahu. Aku tahu. Jadi membanding-bandingkan dirinya. Dan ini adalah satu hal yang juga sangat negatif dalam kehidupan. Bahwa kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Akan menimbulkan banyak kekacauan. Kalau yang dibandingkan dengan kita, kalau kita yang lebih bagus dari orang itu, larinya ke sombong tadi. Kita lebih bagus dari dia, kesombongan itu. Tapi kalau kita lebih buruk dari dia, orang lain yang lebih baik dari kita timbulnya adalah sakit hati, iri hati, rendah diri, minder. Kita jadi orang yang minder karena orang lain lebih baik, kita tak pernah lebih baik dari orang itu. Kita jadi minder. Itulah yang disebut bahwa jangan kita membanding-bandingkan. Ada lagunya ya, ojo dibanding-banding ke. Jangan dibanding-bandingkan. Apalagi istri membandingkan suaminya dengan suami orang lain, bahaya itu. Suami orang lain lebih mulus, lebih ganteng, lebih kinclong, lebih kaya, lebih mapan. Wah, bahaya ini. Apalagi udah dilirik juga sama suami orang lain, tambah bahaya lagi. Suami-suami juga lihat istri orang lain lebih glowing, lebih pintar, dan sebagainya. Itu juga hati-hati. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, Petrus ini melakukan pembandingan dengan Yohanes waktu dia menanyakan dengan Yesus. Apa yang akan terjadi dengan dia? Lalu dia, nanti dia akan mati, menderita dia. Mungkin dalam hatinya Petrus, sama ya, aku juga. Tapi kalau dia lebih baik, kok bisa begitu guru?
Aku kan yang bela kamu, aku apa yang putusin kuping prajurit. Salah satu prajurit loh waktu itu ada iri hatinya. Tapi Yesus tidak mau membahas itu. Itu bukan urusanmu. Yang aku mau, kamu ikutlah aku. Jadi dari yang kita bahas ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita lebih sibuk dengan urusan orang lain sehingga kita lupa akan tanggung jawab dan panggilan kita. Ya, karena kekepoan Petrus dan bertanya tentang orang lain, murid yang dikasih Yesus, sehingga dia lupa akan panggilan dan tanggung jawabnya untuk mengembalakan domba-domba milik Tuhan. Padahal sebelum dia kasih tugas untuk mengembalakan domba-domba itu, dia ditanya dulu loh hatinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali Bapak Ibu? Sampai 3 kali. Itu menggugah hatinya. Tapi itulah yang namanya manusia. Baru saja dia dikasih mandat begitu, udah lupa lagi dia. Langsung dia mau membalikan dirinya, langsung dia kepo bertanya bagaimana kehidupan Yohanes di kemudian hari. Sampai Tuhan bilang, itu bukan urusan. Yang kedua ini yang sedikit menarik ya. Menyebarkan kabar simpang siur. Nah, ini ada satu hal yang cukup menggelitik juga di dalam pembahasan kita. Nah, kita lihat di ayat 22 bahwa Yesus tidak memberikan jawaban tentang rasa keponya Petrus. Namun di ayat 23 itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di ayat 23 kalau kita baca, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Dikatakan tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus. Padahal Yesus tidak mengatakannya loh kepada Petrus. Yang Yesus bilang itu, jikalau aku menghendaki supaya ia tetap tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanku. Tapi berita atau kabar yang tersebar, yang viral waktu itu adalah bahwa kabarnya Yohanes itu tidak akan mati. Walaupun Yesus tidak mengatakannya, tapi itulah yang terjadi. Jadi melalui kabar-kabar yang simpang siur, kabar-kabar yang boleh dikatakan ini adalah kabar hoax. Ya, dikatakan ya, banyak sekarang ya hoax-hoax yang terjadi ya, apalagi yang tentang kondisi pemerintahan, kejadian-kejadian, apalagi tentang perdebatan agama, banyak sekali hoax terjadi di Indonesia ini, dan kita harus cermat menyikapinya. Saya pernah terjebak dalam berita ini 2 kali saya terjebak. Waktu itu pernah ada kabar tentang tentang pelayanan. Saya paste menyebar lagi di Facebook kalau nggak salah. Saya sebar di Facebook. Dan yang komen sama saya itu, saya malu sekali waktu itu. Itu adalah PM dari PPA. Dulu belum naik jabatan. Kalau naik 6 kali itu komen saya. Kenapa Bapak sebar itu? Dia langsung japri saya. Itu kabarnya nggak benar itu, nggak ada itu. Paham saya dulu. Jadi saya bilang begitu ya Pak. Akhirnya karena dibilang begitu, saya baru penasaran. Saya cari di yang bisa dipercaya. Ternyata
Ternyata benar bahwa kabar itu adalah kabar bohong, dan saya haus sekali. Lalu saya hapus dari story Facebook saya. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya saya ngomong lagi yang ketiga. Yang kedua, kalau Bapak Ibu tahu ada salah satu presenter yang terkenal di Indonesia, itu namanya Desta, kalau nggak salah ya. Si siapa namanya itu? Yang sering dia berdua muncul itu. Jadi dikabarkan itu meninggal. Jadi saya secepat bilang, saya sebar juga di Facebook, Desta sudah meninggal, ada di YouTube. Lalu ada kawan juga, siapa yang kasih tahu saya itu? Pak, belum mati dia. Bapak jangan sebar-sebar berita. Saya cek lagi, benar nggak gue bilang kabar bohong lah. Jadi saya nggak mau lagi terjebak dengan berita yang tidak benar. Saya sebar-sebar. Jadi sekarang saya kalau lihat berita entah kejadian alam, entah agama, entah politik, saya cari tahu dulu. Ini berita sumbernya ini benar atau enggak? Oleh karena itu baru saya sebar, saya bagikan, saya share lagi. Tapi kalau belum benar, saya harus tahan itu, karena nanti akan mempermalukan diri saya. Jadi dari sini, dari ayat 23 tadi, itu kabarnya sudah tersebar. Padahal waktu ditanya Petrus, Yesus bilang, kalau aku menghendaki, berarti kan belum terjadi dan belum tahu kabar itu. Tapi kabar yang sudah tersebar di ayat 23 kalau kita baca, bahwa maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Cepat sekali kalau berita hoax ini ya. Saya nggak tahu di perdebatan tentang ijazahnya mantan presiden juga asli atau palsu. Biar aja dulu, kalau benar ada buktinya baru kita percaya. Tapi ini kan masih simpang siur. Jangan kita langsung lepas-lepas, entah kita yang pro atau kita yang kontra. Kita harus bijak di dalamnya untuk jangan kita terpancing untuk menyebarkan berita hoax ini. Jadi maksud dari apa yang kita pahami ini, bahwa kita akan belajar untuk kita menyadari tanggung jawab dan panggilan kita. Karena tanggung jawab dan panggilan hidup kita itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kekepoan kita terhadap orang lain. Dan itu tidak, orang yang kepo itu tidak mendatangkan manfaat yang baik bagi dirinya. Tuhan aja bilang kan, kalau akhirnya menimbulkan kekhawatiran, Tuhan bilang, apakah dengan kekhawatiranmu dapat menambah suatu laskar dalam hidupmu? Tidak ada. Mendingan kita fokus saja dengan apa yang kita lakukan. Saya senang dengan Mariani sekarang kan berfokus dia online. Udah online aja, nggak usah pikirin yang lain-lain ya kan. Yang penting maju terus, cari pelanggan yang banyak. Nggak usah ada orang yang menjual murah yang sama produknya, biar aja. Mau dia ngobrol atau dia naikin harganya, kita fokus saja. Nggak usah kita. Ada juga firman Tuhan bilang kan, luruskanlah jalanmu, jangan tengok ke kiri, jangan tengok ke kanan. Bangsa Israel aja harusnya hanya berapa 40 hari ya sampai ke tanah Kanaan. Jadi 40 tahun dia muter-muter karena bersungut-sungut terus hidupnya, karena membanding-bandingkan. Oh dulu hidup di Mesir enak, dapat daging makan daun prei, makan ini segala macam. Di sini gak enak makannya, cuma mana yang turun dari langit, ini lagi. Jadi gak sampai dia. Fokus saja kita, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Dengan tujuan akhir kita yang jelas, sama seperti seorang pelari kan, garis finishnya di mana?
kita ke sana, kita ke kiri, kita ke kanan. Nanti kita didahulukan sama yang lain, yang lain masuk finish duluan. Kita nggak sampai finishnya. Capean kita istirahat di bawah pohon korma, kita duduk dulu. Kapan sampainya? Jadi kita harus fokus pada hidup kita. Dan berikutnya kita akan menjadi orang yang menangkap inti besar dari berita yang benar. Kita tidak terkecoh dengan berita-berita hoax, dengan berita-berita yang tidak benar. Jadi hati-hatilah. Jika kita mulai kepo, nanti kita ditegur Tuhan dengan berkata tegas kepada kita, itu bukan urusanmu. Di bagian akhir saya akan membagikan satu cerita yang begini. Ada seorang bapak yang sudah bertahun-tahun dia menabung, dia ingin sekali ketemu dengan Paus Fransiskus yang kemarin meninggal ya, yang baru dikremasi. Jadi dia menabung bertahun-tahun untuk pergi ke Italia, ke Vatikan. Dia mau ketemu dengan Paus. Nah, sebelum dia berangkat ke Italia, karena rambutnya belum mulai panjang, dia pergi ke tukang pangkas. Nah, masuknya di tukang pangkas. Biasalah kalau di pangkas kan ngobrol sama tukang pangkas ya. Mungkin kita diam aja ya. Banyak kan. Bapak mau kemana Pak? Iya, pokoknya rapi ya. Saya mau ke Italia. Italia Pak? Mau ngapain? Saya ketemu sama Paus. Wah, hebat sekali Bapak itu. Tapi ngomong-ngomong Bapak mau naik pesawat apa? Saya mau naik pesawat Italian Airlines. Tapi saya transit di Hongkong. Oh jangan Pak, tukang pangkas. Jangan naik pesawat itu pelayanannya nggak bagus. Bapak nanti dicuekin, makanannya juga nggak enak. Sombong pramugarinya, pramugaranya, jangan Pak. Nanti dibeli terus lagi. Pokoknya ini panjang lebar tukang pangkasnya. Jadi kalau ini dia kan. Terus tukang pangkasnya nanya lagi. Jadi Bapak kan mau Paus, Bapak orang hebat. Bapak siapa? Masih marahan Bapak Paus itu sampai panjang dia ngomong, udah pusing lah, Bapak ini kan diam aja. Sampai akhirnya selesailah pembicaraan itu, selesailah pangkasnya itu, pergilah dia ke Italia. Setelah pulang dari Italia, 3 bulan kemudian, dia teringat sama tukang pangkasnya, tapi belum panjang lagi, dia balik lagi ke sana. Lalu tukang pangkasnya itu mengenali dia. Oh ini Bapak yang dulu ini. Pak, gimana perjalanannya ke Italia? Iya, saya naik Italian Airlines, bagus pelayanannya. Kata Bapak itu, bagus pelayanannya, ramah, makanannya pun enak. Bahkan familiar dengan lidah saya. Oh gitu ya Pak? Iya, tapi nggak bagus, tepat waktu lagi. Oh gitu Pak. Terus Bapak juga dengan Paus, tapi malah sih jabatan. Waktu bareng ngobrol lagi katanya. Bapak hebat sekali ya katanya. Tapi ngomong-ngomong Pak, apa yang Paus katakan ke Bapak? Lalu Bapak itu bilang tukang pangkas itu bilang, iya, Paus nanya sama saya, Bapak pangkasnya di mana? Rambutnya. Kenapa Paus? Jelek sekali pangkasnya Bapak ini. Kok nggak enak saya lihatnya. Lalu Pak Pangkasnya diam menyeru dia. Apa yang kita ambil dari cerita ini Bapak Ibu? Tukang pangkas ini nggak fokus dia pangkas rambutnya. Dia banyak ngomong, dia kasih banyak masukan-masukan yang nggak benar. Sampai akhirnya mungkin panjang sebelah, botak sebelah ya kan. Akhirnya itulah jadi masalahnya. Jadi inti dari apa yang Tuhan mau sampaikan pada saat
dengan apa yang harus kita kerjakan. Keluarga kita, diri kita, pelayanan kita. Bukan kita ngurusin orang lain, bukan kita kepo. Dan ingat, rahasia hidup tenang adalah tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Dan rahasia hidup damai adalah tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jadi sekali lagi, jangan kepo, itu bukan urusan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sampaikan apa yang menjadi suara hatimu, dan biarlah kami semua diberkati dengan firman ini. Kami menjadi orang-orang yang taat dan setia, seperti yang Engkau kehendaki pada pribadi Petrus, murid-Mu yang Engkau kasihi. Dan biarlah juga kami dapat melakukan dengan taat dan setia. Kami fokus dan tidak mencampuri urusan orang lain. Kami akan membenahi hidup kami sendiri. Kami mengintrospeksi hidup kami. Kami mau menjaga kesaksian hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, tanpa mencampuri urusan orang lain. Jangan jadikan kami orang yang kepo, sehingga kami meninggalkan yang esensial dalam hidup kami. Kami merupakan Tuhan, bahkan kami menyapa Tuhan, tetapi biarlah kami terus dipakai Tuhan untuk lebih lagi kami memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman ini Tuhan, biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami terus berada di jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, Engkau selesai berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang ajaib, yang terus mencerahkan mata hati kami, untuk kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada-Mu, sampai kami kembali kepada hati berhala. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.